warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi pemfaktoran pada bentuk aljabar. Simak yuk videonya. Untuk pemfaktoran bentuk aljabar, jadi nanti kita bisa menggunakan apa anak-anak? Sifat dari FPB. Apa sih FPB itu? Jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Kemarin pada saat bilangan bulat bab 1 ya, sudah kita bahas. Nah, ini kita melanjutkan. Ini bedanya kalau bilangan bulat itu hanya bentuknya bilangan saja. Sedangkan untuk ini bentuk aljabar, pemfaktoran bentuk aljabar, nanti FPB-nya juga ada variabelnya gitu ya. Yang pertama kita bahas adalah faktorisasi bentuk AX plus minus AY. Maksudnya AX plus minus AY itu bagaimana? Jadi bisa bentuknya AX ditambah AY, jadi plus itu maksudnya ditambah, AX ditambah AY, minus, plus minus ya, ada minus, jadi bisa bentuknya AX dikurangi AY. Nah, untuk jika ada soal seperti ini bentuknya, maka rumusnya adalah ini ya, AX plus minus AY sama dengan A kali dalam kurung X plus minus Y. Kita gunakan sifat dari FPB. Nanti kita menentukan FPB dari bilangan tersebut dan juga FPB dari variabelnya. Jadi variabelnya juga dicari FPB-nya gitu ya. Nah, ini contoh soal yang A. 2x kuadrat dikurangi 6x. Bagaimana? Kita lihat ini ada 2 sama 6 ya. Saya tulis di sini ada 2 sama 6. 2 itu berapa anak-anak? Kan 2 kali 1 ya. 2. Wes saya tulis 2 gitu aja karena paling sederhana. 6 itu 2 kali 3. Nah, ya kan? 6 itu 2 kali 3. Jadi kita cari faktornya itu nanti angka yang sama, pembaginya itu sama. Kan ini sama 2. Gitu. Sekarang kita lihat 2 itu punya variabel X kuadrat. Sedangkan 6 hanya X. X kuadrat itu terdiri dari apa anak-anak? X kali X gitu ya. Kalau X saja ya X saja ya toh, X saja ya X saja. Nah, kita gabung. Nah, kita lihat ini untuk 2 ya kan, 2 itu kita ambil yang sama 2 ya, 2 kita ambil yang sama 2 ya, yang sama 2. Lalu kita ambil X nya yang sama. Nah, ini sama-sama punya X, ya kan? Nah, ini X, gitu. Nah, ya kan? Jadi 2 kita ambil karena dia bisa 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3, gitu toh. Atau perkalian bisa juga. Pokoknya FPB yang dicari ya. X kuadrat, X kali X. Kalau X kuadrat punya X kali X. Kalau X punya X saja, ya kan? Nah, ini jadinya 2X. 2X di luar kali dikurung di dalam kurung. Nah, sisanya apa? Ini tadi kan 2x kuadrat. Sudah dipakai 2 sama x di luar. Tinggal sisanya ini x kan ya. Jadi x dikurangi, di sini ditulis dikurangi. Nah, 6x. Sedangkan ini tadi sudah diambil 2x ya kan? 2x ini. Berarti sisanya apa yang belum ada? 3 gini. Nah, jadi faktor untuk 2x kuadrat dikurangi 6x adalah 2x kali x dikurangi 3. Kita kalikan ini, apakah sesuai? Jadi hasilnya pemfaktoran yang kanan itu sama dengan yang kiri. Kiri kanan harus sama hasilnya gitu ya. 2x kalikan x, 2x kuadrat atau 2x pangkat 2 dikurangi 2x kali 3, 6x gitu. Jadi ini ya hasilnya. Nah, kemudian untuk yang B, kita lihat di sini ada 15 sama 12. Saya tulis 15 sama 12. Kira-kira 15 itu faktorisasinya berapa? 3 kali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Kalau 12, 3 kali 4, ya kan? Nah, ini ada
ada X kuadrat Y, saya tulis di sini X kuadrat Y. Nah, yang di bawah ini XY kuadrat. Kita lihat sama-sama punya X dan Y kan. Nah, faktorisasi untuk variabel, ya ini yang saya bilang faktorisasi untuk variabelnya ini, kalian harus cari pangkat terkecil. Pangkatnya ini kan ada pangkat 1 ya X-nya. Kita pakai yang pangkat 1, ya kan? Jadi X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Kali sisanya apa ini? Kalau ini X kuadrat Y, ini XY, berarti X gini ya. Nanti kalau dikalikan XY kali X ya X kuadrat Y gitu loh. Terus untuk XY kuadrat jadi X kali Y kuadrat ya loh. X kali Y, saya tulis gini ya. Atau gini, bisa ditulis gini biar lebih mudah, XY kali Y. Nah, XY kali Y kan XY kuadrat. Kita lihat, kita cari faktor persekutuan terbesar untuk dua-dua ini. Ini sama-sama punya 3. Ini juga punya 3. Ya kan? Ini XY. Sama, ini XY. Nah, kita tulis di sini. Berarti 3 ya ini ya. 3 di luar, yang sama di luar. XY. XY. Nah, 3-nya di luar, XY-nya juga di luar. Karena apa? Dia FPB gitu kan. Untuk 15 ini ada 5, yang belum ada kan 5 ya. Ditulis 5. Terus tadi sisanya X-nya ini ya yang belum masuk, 5X dikurangi. Nah, ini tadi 3XY, berarti yang belum masuk apa? 4Y. 4 ini. Nah, kita kalikan coba. 3 kali 5, 15. X kali X kuadrat Y, benar ya? Terus dikurangi 3 kali 4, 12 X Y kali Y XY kuadrat. Jadi untuk soal yang B, caranya menentukan faktorisasinya adalah sebagai berikut ini ya. Jadi 15 X kuadrat Y dikurangi 12 XY kuadrat, hasilnya adalah berapa faktorisasinya? 3XY kali 5X dikurangi 4Y. Untuk contoh soal yang C, jadi melanjutkan yang tadi. Nah, kita lihat ini ada 2A kuadrat ditambah AB dikurangi 2BC dikurangi 4AC. Kita cari FPB-nya ya kan. Kita lihat yang ini dulu anak-anak, yang ini dulu. Nah, yang ini dulu. 2A kuadrat ditambah AB. Adakah variabel yang sama? Ada. A kuadrat sama A, ya kan? A kuadrat sama A, kita lihat. Yang paling kecil apa? Kan yang A kan? Yang A ini. Jadi A-nya keluar karena dia paling kecil. Nah, sisanya apa? Ini kan sudah ada A, berarti kurang apa? Ya 2A gitu kan? Kurang 2A. Jadi nanti kalau dikalikan A kali 2A hasilnya 2A kuadrat. Ditambah, karena ini tambah, ditambah AB. Ini sudah ada A. Nah, ini mintanya AB, yang belum ada apa anak-anak? A bagi A kan sudah habis, berarti tinggal B, ya kan? Nah, 2A kali A, 2A kuadrat ditambah A kali B, AB. Gitu ya cara mencarinya. Nah, terus yang ini kita lihat sekarang ke ini. Nah, negatif 2BC sama negatif 4AC. Nah, negatif saya tulis di sini ya, negatif 2BC sama negatif 4AC. Dari sini kan sudah kelihatan. Nah, ini ada negatif 2, negatif 4. Nah, negatif 2 ini ya tetap ya, negatif 2. Ini ada yang sama lagi, C sama C, ya kan? Jadi negatif 2C kali B. Kan nanti negatif 2BC, ya kan? Kalau ini negatif 2C sama kan, negatif 4 itu negatif 2C kali 2A. Nah, gimana? Jadi gini ya, negatif 4 ini kan sudah ada yang dibuat sama kayak yang atas ini. Jadi supaya ketemu FPB-nya, ini kan FPB-nya nanti negatif 4 itu adalah negatif 2 kali 2, ya kan?
ini sudah ada C, saya tulis C-nya di sini. Berarti yang belum ada apa? Yang A gitu. Kita lihat ini yang sama kan min 2C, ya kan? Nah, negatif 2C. Kita tulis di sini negatif 2C. Sisanya apa? Negatif 2BC. Berarti yang belum ada apa ini tadi? B. Terus ini negatif 4AC. Ini kan tadi sudah ada negatif 2C, ya kan? Di sini negatif 2C. Karena ini negatif dan ini kan negatif, berarti ini harus positif anak-anak. Ini kan positif. 2A-nya kan positif ya. Positif 2A ini. Jadi nanti kalau dikalikan negatif 2C kali B, negatif 2BC. Negatif 2C kali 2A, negatif kali positif kan negatif. 2 kali 2, 4 AC gitu ya. Kita lihat ini 2A ditambah B, B tambah 2A kan sama aja ya. 2A tambah B, B tambah 2A. Saya tulis di sini lagi biar nggak bingung. 2A ditambah B dikurangi 2C. B itu B tambah 2A dibalik bisa ini 2A ditambah B. Sama kan ya? Sama. Maka dari itu kita tulis di sini ini pasangannya dengan ini, ya kan? Ini pasangannya dengan ini sama dengan ini ditulis satu saja. Jadi nulisnya gini. A dikurangi 2C, gini ya. A dikurangi 2C. Ini 2C ya. Nah, A dikurangi 2C kali ini 2A ditambah B. Atau dibalik bisa. Jadi 2A ditambah B kali A dikurangi 2C. Sama aja. Caranya seperti ini. Selanjutnya yaitu faktorisasi bentuk kuadrat suku 2. Jadi jika ada kuadrat suku 2, bagaimana bentuk faktorisasinya? Gini ya, ini misalkan ada seperti ini. Ini rumusnya ya anak-anak ya. Ini saya kotai. Jadi ini adalah rumusnya. Kita lihat di sini. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jika ada bentuk seperti ini, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, maka faktorisasinya adalah jadi sama dengan A ditambah B kuadrat. A tambah B dalam kurung kuadrat itu. Nah, jika ada lagi, ini kan positif, ini kan tambah ya, ini kan tambah, maka kalau di sini kurang bagaimana? Nah, ada lagi ini. Jadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat, maka faktornya adalah A dikurangi B kuadrat. Jadi beda ya. Ini sama-sama AB, bedanya apa? Bedanya tanda. Kalau semua ditambah semua ini ya, semua ditambah maka di sini ditambah. Kalau yang ini tengahnya negatif, maka yang ini negatif atau dikurangi. Ini dikurangi ya. Kalau di sini dikurangi, maka di sini juga dikurangi. Nah, ini saya kasih contohnya, contoh penerapan dari rumus ini ya. Jadi kita lihat di sini, contoh yang A, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Bagaimana cara memfaktorkannya? X kuadrat kita tulis di sini X dalam kurung kuadrat gitu ya. Jadi nanti bisa biar bentuknya kuadrat, saya kurung X dalam kurung kuadrat negatif. Kita lihat 4, ini juga 4. 4 itu faktornya berapa sih? 2 kali 2 ya, 4 itu saya tulis di sini. 4 itu adalah 2 kuadrat. Jadi 2 kali 2. Nah, di sini kan juga 2 toh. Ini harus 2 aja. Karena ikut rumus ini. Nah, negatif 2 ditulis di sini. Negatif 2. Nah, ini kan ada negatif 4. Ini negatif 2 kan? Negatif 2. Jadi ini sisanya berapa? Kalau ini harusnya negatif 4, berarti negatif 2 kali 2X. Ya kan? 4 itu kan tadi saya bilang 2 kali 2 ya kan. Jadi negatif 2 kali 2X. Hasilnya negatif 4X. Ditambah 4 ini tadi berapa? 2 kuadrat. 2 kuadrat. Apakah bentuknya sudah rumus ini? Nah, kita lihat
A kuadrat sama ya, X kuadrat. Min 2AX. Min 2 kali 2X. Jadi min 4X. Sama kan ya, dengan ini. Ditambah B kuadrat 2 kuadrat 4. Sudah benar. Nah, sama dengan A dikurangi B kuadrat. A-nya ini yang mana? Kita cari. A-nya yang X ini, Cah. A-nya. Anak-anak ini ya. Ini A-nya yang ini, B-nya yang mana? Yang ini 2 ini. Jadi X dikurangi 2 kuadrat. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan X dikurangi 2 kuadrat. Contoh soal yang B ya. Jadi ini soalnya kita cari faktorisasi bentuk kuadrat suku ini ya. Jadi 9X kuadrat ditambah 24XY ditambah 16Y kuadrat. Bagaimana mencarinya? Nah, kita buat seperti ini anak-anak. Dibuat seperti ini. 9X kuadrat. 9 itu saya tulis di sini ya. 9 itu 3 kuadrat gitu kan. 3 kali 3. Kalau 24 itu kalau dibagi 2 berarti berapa? 12 ya. Jadi 2 kali. Ini kan tadi pakai 3 juga kan. Ini kita lihat yang nanti disamakan juga pakai 3. 2 kali 3 kali 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali 4 ya. 6 kali 4 24. Nah, ya kan? 2 kali 3 kali 4. 16. Di sini ya. 16 itu adalah 4 kuadrat. Sama dengan 4 kali 4. Nah, ini kan memang ada hubungannya ya. Ini ada hubungannya antara ini ya. Nah, kita buat gini. 9X kuadrat dibuat A kuadrat. Jadi enggak 9X terus kuadratnya keluar enggak. Jadi gini, 3X kuadrat. Nah, kenapa kok seperti ini? Nah, ini kalau dibuat seperti ini ya, kuadrat itu harus memuat semuanya kalau dikurung. Jadi kalau ini X kuadrat, 3 juga harus kuadrat. 3 kuadrat kan 9. Beda dengan yang gini, Cah. 9X kuadrat. Nah, ini beda. 9 nanti kan hasilnya 9 kuadrat X kuadrat gitu. Jadi kalau supaya bisa 9X kuadrat harus ini 3X kuadrat. Jadi gini kan, ini 3X kuadrat itu 3 kuadrat X kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9X kuadrat. Nih ya. Lanjut. Ditambah 24 tadi bagaimana? Nah, ingat, ini ada 24, ada X, ada Y. Jadi 2 kali 3 kali 4. Nah, ini saya tulis dulu 2 kali 3. Karena di sini 2, rumusnya 2AB. 3 ini kan harus ada 3X kan, biar sama ya, ya kan? 3X kali berapa? 4. Nah, ini yang belum ada apa? X sudah ada, berarti yang belum ada Y gitu. Nah, kalau dikalikan hasilnya ya ini 2 kali 3 6. 6 kali 4 24. X kali Y XY gitu ya. Ditambah sama kayak ini caranya. 16 itu asalnya dari 4 kuadrat. 4 kali 4. Jadi ini 4Y kuadrat. Ini 4 kuadrat 16 Y kuadrat ya. Nah, sama dengan, nah ini sudah membentuk kayak ini kan, yang kayak atas ini ya. A kuadrat 3X kuadrat ditambah 2AB ditambah 2 kali A 3X kali B 4Y ditambah B kuadrat 4Y kuadrat. Nah, hasilnya bagaimana? A ditambah B kuadrat. Nah, A-nya ini toh, A-nya 3X. Tulis 3X. Karena ini ditambah semua, sama dengan ini ditambah B. B-nya apa? 4Y. 4Y kuadrat. Jadi untuk 9X kuadrat ditambah 24XY ditambah 16Y kuadrat, faktorisasinya sama dengan 3X ditambah 4Y kuadrat. Yaitu faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Nah,
Bagaimana? Jadi kita gunakan rumus seperti ini. Jika ada soal yang mirip kayak gini ya bentuknya misalkan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan, faktorisasinya bagaimana? Cara memfaktorkannya pakai rumus ini. X ditambah P kali X ditambah I. Nah, saya ulangi lagi ya. Jika ada bentuk umum seperti ini, maka cara memfaktorkannya begini. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan ini X ditambah P kali X ditambah I. Dimana ini B-nya ini, B sama dengan hasil penjumlahan dari PI. Jadi B sama dengan P ditambah I. Nah, C sama dengan hasil perkalian dari PI. Jadi C sama dengan P kalikan I gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh sebagai berikut. Faktorkan bentuk aljabar X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Ini saya tulis di sini. X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan, kita lihat ini syaratnya harus X kuadrat, ya kan? Harus X kuadrat. Nah, maksudnya A sama dengan 1, A-nya itu angka di depannya X. Ini kan 1 toh, ya. Angka di depannya X itu kan 1. Jadi ini harus bentuknya X kuadrat. Kalau bentuknya bukan X kuadrat, ya kan? Misalkan 2X kuadrat, 3X kuadrat, maka rumusnya nanti beda lagi gitu ya. Ini yang kita pakai adalah jika A-nya sama dengan 1, angka di depan X kuadrat itu adalah 1. Itu ya. Nah, maka di sini otomatis ini X sama X. Ini ya, saya tulis di sini. X sama X. Kenapa? Nanti jika dikalikan X kali X hasilnya X kuadrat. Kita lihat di sini. B-nya berapa? B sama dengan P kali P tambah I. Nah, B sama dengan P ditambah I. B-nya ini berapa, Cah? 6 ya. B-nya ini kan 6 ya, anak-anak ya. B sama dengan 6. P tambah I-nya berapa? Gitu. Kalau yang C sama dengan P kalikan I. Kita lihat di sini C-nya 5. 5 sama dengan P kalikan I. Nah, kita bermain dengan angka gitu ya, memastikan. Kita pastikan gini. Ini dulu aja. C sama dengan P kalikan I. 5 itu berapa kali berapa? Yang paling gampang itu dari perkaliannya dulu. 5 itu kan pasti 1 kali 5 toh. Ya toh? 1 kali 5. Ya enggak? Hanya 1 kali 5 ini aja. Kan lainnya enggak bisa. 1 kali 5 atau 5 kali 1 sama saja. Nah, ini 6, kita bisa pakai ini. Misalkan P-nya 1, I-nya 5. Jadi 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6, ya kan? 1 tambah 5 hasilnya adalah 6. Jadi ini karena ini tambah-tambah, ini ditulis ditambah. Semua ditambah itu ya. Beda lagi kalau ini plus, ini minus plus, nanti beda lagi caranya gitu ya. Nah, kita lihat P-nya berapa ini? P-nya 1, ya kan? P-nya ditulis di sini 1. I-nya berapa? 5, ya toh? Ditulis di sini 5. Nah, jadi untuk pemfaktoran bentuk aljabar X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 itu sama dengan X ditambah 1 kali X ditambah 5. Faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak boleh sama dengan 1 dan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya langsung saja seperti ini ya. Faktorkan bentuk aljabar 15 dikurangi 17Y dikurangi 18Y kuadrat gitu ya. Nah, kita jadikan bentuk yang ini seperti yang atasnya ini ya kan. Jadi 15 dikurangi 17Y dikurangi 18Y kuadrat. Dibalik, kenapa? Y kuadrat itu seharusnya ada di depan ya kan. AX kuadrat, AY kuadrat. Jadi ini negatif 18Y kuadrat dikurangi 17Y ditambah 15. Jadi dibalik yang ada Y kuadratnya di depan. Nah, AX
E kuadrat. Jadi A-nya yang mana? A-nya negatif 18, ya kan? B-nya angka di depannya Y, jadi negatif 17. C-nya konstanta 15. Nah, kita tahu bahwa B tadi rumusnya adalah P ditambah I. Nah, kalau yang sebelumnya tadi, kalau yang A sama dengan 1 tadi, C sama dengan P kalikan I. Nah, karena ini A tidak boleh sama dengan 1, maka A kalikan C sama dengan P kalikan I, gitu kan? Nah, di sini kan kita lihat A kalikan C. Nah, saya tulis di sini A kalikan C. A-nya negatif 18 kali C. C-nya negatif 15. Jadi kan negatif 18 kali 15 tadi kan 270. Negatif 270. Nah, kita cari berapa kali berapa hasilnya negatif 270. Nah, sedangkan jika nanti dijumlahkan hasilnya adalah B negatif 17, gitu toh, Cak. Nah, misalkan gini, itu negatif 27 kali 10 kan negatif 270, ya kan? Kalau di sini negatif 27 tambah 10 berapa? Ya negatif 17. Berarti ini sudah benar ya. Pakai ini negatif 27 sama 10 gitu ya. Negatif 27 ditambah 10. Nah, ini kita tulis lagi. Kita tulis lagi yang ini 15 min 17Y dikurangi 18Y kuadrat, ditulis di sini 15 dikurangi. Nah, ini dimasukkan dikurangi 27Y ditambah 10Y. Hasilnya kan negatif 27 tambah 10 berapa? Negatif 17 kan? Negatif 17Y dikurangi 18Y kuadrat. Setelah itu, nah bagaimana? Ya, pelan-pelan ya. Jadi 15 dikurangi 27Y, ya kan? 27Y ditambah 10Y gitu. Ini dikeluarkan 27Y, ya kan? 27Y tetap. Nah, ini kan ada kuadratnya kan? Nah, ini bisa dikeluarkan. Nah, ini bisa diginikan anak-anak. Jadi ini di ngenek-ngenek. Nah, satu-satu gini, sendiri-sendiri bisa. Nah, jadi nanti ada dua cara ya. Ini cara yang agak sedikit rumit gitu kan. Sekarang kita lihat di sini. 15 min, saya hapus ya. Ini saya hapus saja ya nanti. Ini saya hapus. Nah, 15 min 27Y. 15 min 27Y. Nah, ini saya tulis di sini. Berapa? Nah, 15 itu kan 2 kali 3. Ya kok? 15 itu kan 3 kali 5. 27. 3 kali 9, ya kan? Nah, ini faktornya berapa? FEB-nya 3, ya kan? 3. Berarti ini 3 keluar. Ya, 3 keluar. Sisanya apa? 5. Min 27 bagi 3 berapa ini? 9 ya yang kurang? 9Y. Nah, ditambah, kita lihat ini 10Y min 18. Berarti kalau dibagi 2 berapa? Bisa kan? Bisa semua ya. 2 ini 2Y. Jadi FPB-nya sama-sama 2. Jadi 2Y. Coba 2Y kan. Nah, ini kan gini loh itu. 10Y sama min 18Y. Berarti kan gini, 2Y kali 5. Ya kan? 2Y kali 5 10Y. Kalau min 18 berarti 2Y kali min 9. Ya kan? Min 18Y kuadrat, maaf. Nah, ya ini saya ulangi lagi, 10Y itu 2Y kali 5, ya kan? 2 kali 5 10Y min 18Y kuadrat, itu berarti ini juga harus sama, harus 2Y, ada 2Y. Berarti bagaimana? 2 kali min 9 min 18 Y kali Y kuadrat, ini kan Y kali Y kuadrat. Jadi 2Y min 9 yang min 18Y kuadrat itu 2Y kali min 9Y. Nah, ini kita masukkan 2Y-nya ini dikeluarkan. Yang belum ada apa? 5 min 18. Min 18Y kuadrat yang belum ada apa? Min 9Y.
Y. Kalian lihat, ini kan sama ya. Nah, kalau sama ditulis satu aja. Nah, yang di depan ini dijumlahkan, ini sama ini ya toh. Jadi 3 ditambah 2Y, ini kan 3 tambah 2Y, terus 5 dikurangi 9Y. Jadi untuk 15 dikurangi 17Y dikurangi 18Y kuadrat, faktorisasinya adalah 3 ditambah 2Y dikali 5 dikurangi 9Y. Faktorkan bentuk aljabar 15 dikurangi 17Y dikurangi 18Y kuadrat. Nah, bentuknya kan pasti seperti ini toh, iya kan? Nah, Y kuadrat berarti Y sama Y, ya kan? Tulis gitu, Y sama Y. 18 itu berapa, Cah? 18 itu faktornya dari 18 itu bisa 2 kali 9 atau 18 bisa berapa? 3 kali 6. Kita lihat kemungkinannya. Jadi bisa, kalau 18 kali 1 bisa, tapi tidak mungkin ya, karena terlalu banyak angkanya, dan ini hanya 17. Jadi nanti kalau ini nanti dijumlahkan, kalau ini dikalikan gitu. Nah, kita lihat, jadi kita satu-satu, misalkan kita masukkan yang ini, Cah, 2Y sama 9Y gitu. Jadi kan 2Y kali 9Y kan 18Y kuadrat. Nah, kita tinggal nentukan ini, depannya ini. Nah, depannya ini berapa, ya kan? Nah, kita lihat 15. 15 itu berapa, Cah? 15 itu kan 5 kali 3, ya kan? 15 itu adalah 5 kali 3. 3 kali 5, 5 kali 3. Nah, karena ini min, ini harus salah satu misalkan plus, ini min, ini dicoba-coba supaya nanti hasilnya sama dengan yang atas ini. Nah, misalkan ini tadi berapa? Ini 5, 3. Dicoba aja. Coba. Nah, kita kalikan 2Y kali min 9Y min 18Y kuadrat. Nah, lalu yang ini 5 kali 3, 15 gitu kan. Nah, terus tengah-tengahnya bagaimana? Tengah-tengahnya adalah, jadi dihitung satu persatu. Ini kali ini ditambah ini kali ini, ya toh? 5 kali min 9 berapa? 5 kali min 9 ditambah 2 kali 3. Min 45 ditambah 6. Bukan ya, hasilnya bukan min 17. Berarti ini salah. Nah, sekarang kita balik. Ini 5, ini 3. Gitu caranya, dibalik. Berapa? 5 kali 3 sudah 15, ya kan? 5 kali 3, 15. Nah, terus yang ini kali ini min, jadi 3 kali min 9, ya kan? 3 kali negatif 9 ditambah 2 kali 5, 2 kali 5. Nah, hitung. Min 9 kali 3 berapa? Negatif 27 ditambah 2 kali 5, 10. Berapa? Min 17. Betul kan? Nah, betul, min 17. Y. Nah, kemudian ini dikalikan. Positif kali negatif, negatif. 2 kali 9, 18. Y kali Y kuadrat. Jadi jawabannya adalah ini. Ya toh? Oh, saya hapus. Jawabannya adalah ini. Selanjutnya yaitu faktorisasi selisih kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat. Bagaimana jika nanti bentuknya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat? Rumusnya sebagai berikut. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Untuk contohnya sebagai berikut. Jadi saya langsung ke contohnya agar kalian lebih paham ya. Jadi untuk contoh yang A, M kuadrat dikurangi 25N kuadrat. Kita buat nanti A kuadrat min B kuadrat. M kuadrat, jadi gini ya anak-anak nulisnya ya. Nah, M kuadrat nih. M kuadrat ini misalkan A kuadrat. Min atau negatif atau kurang ya, kurang 25. 25 itu berapa kuadrat? Kan 5 kuadrat ya. Nah, ini kan 25 bisa ditulis 5 kuadrat N kuadrat, gini kan?
5 kuadrat 25 N kuadrat N kuadrat. Jadi bisa nulisnya gini, 5N kuadrat gini. Nah, 5N kuadrat, jadi 5 kuadrat 25 N kuadrat. Sama kan? Sudah sama dengan ini kan bentuknya? M kuadrat sama A kuadrat dikurangi B kuadrat 5N kuadrat. Nah, kita buat A tambah B kali A dikurangi B sama dengan, jadi bagaimana? M ditambah 5N kali M dikurangi 5N gini. Jadi misalkan A nya itu M, A sama dengan M, B nya 5N, maka M kuadrat min 5N kuadrat sama dengan M ditambah 5N kali M dikurangi 5N gitu. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, Y kuadrat dikurangi 64. Kita tulis di sini, Y kuadrat dikurangi 64 itu berapa anak-anak? 8 kali 8 ya. Jadi yang bisa dikuadratkan hasilnya 64. 8 kuadrat. Ini toh, Y kuadrat min 8 kuadrat. Sama kan dengan yang ini sudah. Jadi A kuadrat, ini Y kuadrat. Min dikurangi B kuadrat 8 kuadrat. A ditambah B kali A dikurangi B. A nya sama dengan Y, B nya sama dengan 8. Jadi bagaimana? Y ditambah 8 kali Y dikurangi 8, gitu kan? Disamakan dengan rumus ini. Jadi Y ditambah 8 kali Y dikurangi 8. Lanjut untuk yang C, 5A kuadrat min 20 B kuadrat. Kita lihat, ini sudah beda ya variabelnya. Nah, kalau variabelnya berbeda, kita lihat yang di depannya ini. 5 sama negatif 20. Negatif 20 dibagi 5 bisakah? Bisa. Ya, negatif 4, ya kan? Negatif 4 kali 5 juga negatif 20. Jadi 5-nya dikeluarkan, 5 keluar. Nah, jadi FWB-nya 5 kan? A kuadrat, tetap A kuadrat, min. Nah, ini sisanya berapa? 4 ya tadi ya? 4B kuadrat. Ini, ya kan? Jadi 5A kuadrat, 5 kali A kuadrat kan 5A kuadrat. Min 4 kali 5 min 20B kuadrat. Nah, ini kita buat ini. Ini kan sudah bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Nah, terus bagaimana? Nah, ini kan bisa dibuat kayak gini ya, Cah ya. Jadi gini, 5 ya dalam kurung A kuadrat min gini 2B kuadrat, ya kan? Nah, 5 kali A kuadrat tetap A kuadrat min 4 itu bisa disederhanakan bagaimana? 4 itu kan 2 kuadrat ya, 2 kuadrat B kuadrat, jadi 2B kuadrat ya 4B kuadrat gini. Jadi sama dengan 5 dalam kurung, ini bentuknya sudah gini ya, tinggal A plus B, A min B. A plus 2B kali A min 2B. Jadi untuk 5A kuadrat min 20B kuadrat, faktorisasinya adalah 5 kali A ditambah 2B kali A dikurangi 2B. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Tadi kita belajar tentang pemfaktoran pada bentuk aljabar. Semoga apa yang tadi saya sampaikan kalian bisa memahaminya, dan semoga kita nanti bisa mengerjakan soal-soal yang lain ya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.